Oke teman-teman, kita ketemu lagi di sesi ketiga dari tutorial saya mengenai bentuk geometri molekul. Pada tutorial yang ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana lembar kerjanya dan bagaimana kita sebagai guru atau dosen menggunakan lembar kerja itu agar bisa memfasilitasi peserta didik melakukan praktikum secara mandiri, secara daring, tapi secara kolaboratif. Caranya adalah kita klik lembar kerja atau worksheet di menu ini. Sudah dibuka, kita lihat. Nah, di bagian pertama ketika dibuka, isinya adalah petunjuk. Dengan adanya petunjuk ini membantu peserta didik untuk memahami apa yang harus dikerjakan. Petunjuk itu sangat penting karena dalam pembelajaran daring, interaksi antara kita dengan peserta didik itu relatif kurang. Maka petunjuk yang jelas itu sangat membantu ketika mereka bekerja. Nah, di bagian petunjuk ini saya sudah menuliskan, nanti bisa juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah diminta untuk membaca dengan cermat, karena seringkali siswa kita itu ketika membaca itu kurang teliti. Yang kedua, mengerjakan secara berkelompok. Jadi kita mencoba untuk mengarahkan bagaimana siswa terbiasa kerja kelompok. Lalu berikutnya adalah mereka diminta untuk menyalin template ke kelompok masing-masing. Lalu berikutnya mereka diminta untuk setelah disalin, mereka diminta untuk melengkapi biodata dari anggota masing-masing kelompok. Harapannya setiap orang menuliskan namanya sendiri-sendiri. Kalau sekolah atau perguruan tinggi memiliki email G Suite, itu sebenarnya sangat mudah, bisa juga digunakan sebagai kontrol terhadap kontribusi setiap siswa di dalam bekerja, juga bisa bertindak sebagai presensi. Berikutnya adalah sampaikan ke grup. Jadi ketika seorang siswa akan melakukan sesuatu, mereka diminta untuk menyampaikan ke grup dulu apa yang mau dikerjakan. Jadi membiasakan menyampaikan dulu apa yang mau dilakukan baru melakukan. Jadi bukan lakukan dulu baru sampaikan belakangan, tapi sampaikan dulu apa yang mau dilakukan, sehingga ketika orang lain mau melakukan juga, oh ini sudah dilakukan oleh teman saya, berarti saya akan melakukan hal yang lainnya, maka nanti tidak terjadi kekacauan di dalam bekerja. Jadi mereka nanti diminta untuk membuat grup diskusi chat, dan nanti mereka diminta untuk menyalin apa yang didiskusikan tersebut, dan ini bisa menjadi data penelitian bagi kita, yaitu mempelajari bagaimana project based learning yang terjadi. Karena dengan data chat kita jadi tahu sebenarnya kontribusi dari masing-masing itu seperti apa. Kemudian berikutnya diminta untuk menyalin pekerjaan sesuai dengan kelompok masing-masing, kemudian diminta untuk men-screenshot percakapan yang terjadi di dalam bukti diskusi tadi, sehingga chat ini sifatnya otentik. Oke, kita lihat bagian template. Bagian template adalah merupakan tabel kosong, sehingga siswa tidak perlu harus memikirkan tabelnya seperti apa. Jadi sudah dibuatkan kelompok berapa, anggotanya ada berapa, nanti tinggal dituliskan. Lalu setiap kelompok ini contohnya adalah mengerjakan 2 senyawa. Jadi nanti ada yang mencari sumber di internet, ada yang melakukan simulasi, nanti setiap orang akan melaporkan hasilnya gitu. Sehingga hasil ini merupakan gabungan dari pekerjaan dari masing-masing orang dan tidak saling bertumbukan. Kemudian capture-nya juga ditaruh di sini. Setelah itu mereka diminta melakukan menjawab pertanyaan. Di situ juga ada diminta untuk mengcopy. Sebenarnya tinggal mengcopy saja transkrip
itu mengcopy dari chat, misalnya dari Telegram atau WhatsApp, tinggal di blok, di copy, taruh di sini, sudah selesai. Tapi nanti perlu ditata supaya lebih mudah kalau kita ingin melakukan, digunakan untuk penelitian. Waktu siapa yang berbicara nanti bisa di coding, misalnya A, B, C gitu. Dialognya apa, nanti bisa diambil inti sari dari apa yang dipercakapan tadi. Nanti bisa dinilai, bisa di apakah tergolong percakapan yang bermakna atau hanya spam semata. Anggota yang sibuk ngomong tapi ternyata tidak bermakna, berarti dia sebenarnya kurang berkontribusi. Nanti kita bisa ukur di sana. Lalu bukti screenshot supaya data ini benar-benar data yang otentik, bukan karangan semata. Jadi ini adalah template-nya. Mereka nanti diminta untuk mengcopy. Jadi ini di copy, di blok gitu ya. Terus Ctrl C, lalu masuk ke kelompok berapa, misalnya kelompok 1. Nah, Ctrl V. Ini tergantung komputer dan koneksi internetnya. Oke, sudah. Ini nanti akan ketahuan siapa yang copy paste tadi. Jadi ketika ada seseorang mengisi di sini, apakah dia menulis sendiri namanya atau dituliskan oleh orang lain, juga kita sebagai pengajar atau guru atau dosen itu kita bisa tahu. Ya, nanti mereka akan mengisi di sini. Setelah selesai sudah tidak perlu membuat laporan yang lain-lain karena semuanya sudah otentik ada di sini.